Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari direktur, kepala bidang, kepala seksi, kepala ruang, dan kepala instalasi. Sampel-sampel sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Oleh karena jumlah populasi yang hanya sejumlah 30 orang, maka sampel penelitian ini adalah seluruh populasi direktur, kepala bidang, kepala seksi, kepala ruang, dan kepala instalasi. Metode pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Tipe pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup di mana responden diminta untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh penelitian. Skala jawaban responden atas pertanyaan penelitian berada pada rentang 1 sampai 5, mulai dari sangat baik sampai sangat tidak baik. Analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka digunakan Importance Performance Analysis atau IPA atau analisis tingkat kepentingan dan kinerja kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini digunakan satu variabel penelitian yaitu implementasi TQM yang ditinjau dari komponen fokus pada pelanggan, obsesif terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan. Perhitungan atas tingkat kesesuaian antara performance dan harapan yaitu dengan rumus TKI sama dengan X 100%, YXII keterangan TKI tingkat kesesuaian, SI skor penilaian kinerja atau performance, YI atau skor kepentingan karyawan perhitungan tingkat kritikal sukses faktor dapat dipergunakan dalam menentukan prioritas peningkatan kinerja implementasi TQM pelayanan rawat inap yang ditinjau dari 10 komponen yang meliputi komponen fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan kebebasan terkendali. Selanjutnya, komponen yang dimaksud ada pada gambar tersebut. Adapun kriteria hasil perhitungan nilai rata-rata tingkat pelaksanaan 10 atau X, atau tingkat value atau nilai implementasi TQM yang ditinjau dari komponen-komponen fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama atau teamwork, perbaikan sistem secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan adalah pada gambar tersebut bisa dilihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Untuk mengetahui posisi masing-masing komponen implementasi TQM yang ditinjau dari komponen-komponen fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan dalam diagram Kartesius dihitung dengan cara mencari rata-rata dari jumlah skor rata-rata dari kinerja implementasi TQM dan tingkat kepentingan atau harapan karyawan Rumah Sakit Kumala Siwi Milijen Kudus terhadap tiap-tiap komponen implementasi TQM yang ditinjau dari komponen-komponen fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, serta kerjasama tim, perbaikan sistem kerja berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan, tujuan, dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan dalam satu dimensi X dan Y yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dapat kita lihat rumus tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan dari masing-masing atribut yang dilakukan dengan rumus di atas, selanjutnya akan diukur tingkat implementasi TQM yang mencakup komponen-komponen fokus terhadap pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali,
satuan tujuan dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan dalam dimasukkannya ke dalam masing-masing kuadrat yang terdapat pada diagram Kartesius yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan memasukkan semua atribut-atribut critical success factor ke dalam diagram Kartesius dapat dijelaskan peringkat kinerja perusahaan, company performance. Dalam mengimplementasi TQM serta identifikasi tentang apa yang diperlukan dengan cara sebagai berikut. Kuadran ini menunjukkan atribut variabel yang tingkat kepentingannya di atas rata-rata akan tetapi kurang mendapatkan perhatian dari pihak manajemen perusahaan sehingga tingkat kinerja performance implementasi TQM di bawah rata-rata. Menunjukkan atribut variabel implementasi TQM yang dilakukan secara biasa atau wajar kurang diperlihatkan oleh pihak karyawan dan tidak dianggap sesuatu yang penting oleh karyawan. Kuadran ini menunjukkan atribut variabel implementasi TQM yang tidak begitu penting oleh karyawan yang dilaksanakan sangat baik oleh karyawan sebagai suatu yang mungkin sangat berlebihan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Kesimpulan penelitian. Studi mengenai manajemen mutu terpadu perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management atau disebut dengan TQM merupakan perpaduan semua fungsi manajemen. Semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Hasil studi mengenai manajemen mutu terpadu memberikan arahan bagi perusahaan untuk menyusun suatu strategi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Hasil analisis importance perform analysis ada disebut dengan IEPA yang dilakukan pada komponen-komponen TQM menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya agar pelayanan terhadap pasien bisa lebih baik dan optimal serta kepuasan pasien bisa meningkat. Ada dua komponen yang berada pada kategori konsentrasi di sini, yaitu komponen pendekatan ilmiah atau disebut dengan X3 dan komponen keterlibatan serta memperdaya karyawan X10 yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan kinerja pelaksananya. Sedangkan pada kategori pertahankan dan komponen obsesi pada kualitas X2 yang perlu dievaluasi dan terus dimonitor lagi pelaksanaannya. Temuan ini memberikan arahan bagi manajemen RS Kumalasiwi Mijen Kudus dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan implementasi TQM agar dapat lebih memenuhi harapan atau target yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami.